Alhamdulillah wassalna Ramadan syahrul farahi lil mu'minin siyamu syahrin ibrahu bikudumi Ramadan. Alhamdulillah wassalna Ramadan syahrul farahi lil mu'minin siyamu syahrin ibrahu bikudumi Ramadan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sayyidis shaimin sholatan tuqawwimuna biha siyama Ramadan wa ruhana ma'as-siddiqina wal anbiya. Alhamdulillah wassalna Ramadan syahrul farahi lil mu'minin siyamu syahrin ibrahu bikudumi Ramadan. Nawaitu sawma qadin an adai pardi syahrin Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Alhamdulillah wassalna Ramadan syahrul farahi lil mu'minin siyamu syahrin ibrahu bikudumi Ramadan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wassalna Ramadan syahrul farahi lil mu'minin siyamu syahrin ifrahu biqudumi Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min saqatika wan nar. Alhamdulillah wassalna Ramadan syahrul farahi lil mu'minin siyamu syahrin ibrahu biqudumi Ramadan. Wasyaikh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat walil fuqara'il imani wal islami wat taqwa ya Allah. Waliman hadara fi hajjal majlis waliman anfaqa fi hajjal majlis waliman sadaqa li hajjal majlis. Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jalal Qadir wa nafa'na bihi wa lumi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
dan keharuman nama beliau ya Allah. Semoga Engkau curahkan kepada kami selalu rahmat dan kasih sayang Engkau ya Allah kepada kami. Semoga hidup kami Engkau berkahi. Semoga Allah luaskan rezeki kami yang hadir pada malam ini, rezeki bagi anak-anak kami, rezeki bagi anak sanak keluarga kami dan tetangga-tetangga kami. Semoga Engkau curahkan kasih sayang-Mu kepada kami dan keluarga kami, anak-anak kami, sehingga kewajiban-kewajiban hak-hak-Mu mudah kami tunaikan dalam hidup ini. Semoga apa rahmat dan kasih sayang-Mu Engkau berikan tiada tersisa untuk kami. Semoga Engkau membersamakan kami kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di akhir hidup kami, di barzah kami dan akhirat kami. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Tolabul Rafiqal A'la. Minggu kemarin orang-orang yang fakir tetapi mereka penyabar, yang di jiwanya sudah melekat ma'rifatnya, cinta dan kasih sayangnya kepada Allah dan Rasulnya. Begitu mereka ditawarkan kepada mereka surga, namun setelah mereka mendapatkannya, mereka melihat mereka tidak ditemukan dengan Allah, maka mereka pun keluar daripada surga itu. Kharaju min aqfasin, mereka keluar daripada sangkar itu yang mereka anggap sangkar saja lagi surga itu. Wujuduhum wataru, wujud mereka wataru, dan mereka terbang ila mawjudihim, untuk mendapatkan yang sesungguhnya sejatinya, yang dicintainya, yaitu Allah dan Rasulnya ketika mereka hidup di dunia. Talabu rafiqal a'la, mereka mencari rafiqal a'la, rafiq yang setia, al-a'la lagi maha tinggi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Talabul awal wal akhir, dialah yang mereka tuntut, yaitu Allah yang awal lagi akhir, Allah yang tiada berkesudahan, Allah yang awal lagi tiada berkesudahan, wal zahir wal batin, Allah yang nyata lagi yang tersembunyi. Soru ila bardi kurbihi, sehingga mereka jadilah mereka seolah-olah terbang ila bardi kurbihi, ke tempat yang terdekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Soru minal ladina qala Allah ta'ala fi haqqihim, jadilah mereka seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah As-Sad ayat 47, wa innahum indana laminal mustafainal akhyar, sesungguhnya mereka itu indana, akan di sisi kami, laminal mustafainal akhyar, mereka itulah orang-orang yang kami pilih sesungguhnya. Jadi ada hamba-hamba Allah, mudah-mudahan kita termasuk di dalam ini, hamba-hamba Allah yang Allah pilih, sehingga bukti pilihan Allah kepada mereka di mana hamba-hamba itu hatinya selalu terpaut dengan Allah dan Rasulnya, cinta kasihnya kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan mendapatkan surga yang khusus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, al-iliyin, surga yang tertinggi, surga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan bertemu dan bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dicintainya juga, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Sad ayat 47, qulubuhum indama wa humahum indana, hati mereka selalu kepada kami, kata Allah, wa humuhum, dan semangat mereka indana, kepada kami pula, subhanallah, wa mu'anihim indana, dan makna pikiran-pikirannya, jiwanya kepada kami, kata Allah. Albabuhum indana dunya wal akhirah, pintu gerbangnya adalah melewati jalan dunia dan akhirat.
Di dunia hatinya kepada Allah, semangatnya kepada Allah, cita-citanya kepada Allah, keinginannya kepada Allah dan Rasulnya. Di akhirat sampai itu membekas sampai di akhirat, yang dicarinya, yang diharapnya hanyalah Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Bahkan gemerlap dunia yang indah tidak diiraukannya, diabaikannya. Subhanallah. Ijatamma hajadil qaumi la yalgha indahum dunya walal akhirah. Apabila sempurna semua ini bagi sesuatu kaum atau suatu kelompok, la yalgha, tidak ada lagi sia-sia, indahum dunya walal akhirah, tidak adalah kesia-siaan dia hidup di dunia ini maupun di akhirat. Subhanallah. Jadi orang yang tidak sia-sia hidup di dunia itu ialah orang yang hatinya selalu terpaut dengan Allah dan Rasulnya. Hatinya selalu, semangatnya selalu kepada Allah dan Rasulnya. Bahasanya adalah pelajaran zikrullah, yang itu hanya bisa diraih bukan hanya zikir lisan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saat tidak ada orang, saat banyak orang, jalanlah zikir. Apa kemarin? Zikir nafsinya. Ya kah? Bila harfin wala sautin, tidak ada huruf, tidak ada suara. Subhanallah. Jadi zikir tidak ada huruf, tidak ada suara itu yang menjadikan kita terpaut dengan Allah dan Rasulnya. Nah, kayak apa zikir? Kalau pian cinta lawan istri pian, cinta dengan seorang perempuan, hati kayak keingatan terus kada? Keingatan lah, keingatan. Nah kayak itu bang yang disebut zikir, tidak ada huruf, tidak suara itu keingatan dia. Iya, meskipun johir kada kelihatan, kadang-kadang iyalah johirnya aktivitas hari-hari, tapi hatinya terpaut kepada Allah dan Rasul. Nah, itulah yang disebut oleh Syekh tadi, dikembangkan lagi semangatnya, bahkan di akhirat nanti tertampak pada dirinya. Di akhirat pun akan tertampak pada dirinya. Apa? Tertampaknya di akhirat, bahkan ketika dia ditawarkan surga kepadanya, dia pun tidak menginginkannya. Yang diinginkannya bersama Allah dan Rasulnya, ila rafiqal a'la. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Zaid bin Harisah, wahai Zaid bin Harisah, ya Nabi, aku nih hendak bulik. Aku ini ditawarkan Allah, apakah ingin bersama Rafiqal A'la? Rafiqal A'la itu setia. Rafiq itu artinya teman setia. Al-A'la itu yang maha tinggi, artinya Allah yang maha tinggi. Apakah ingin bersama dengan Rafiqal A'la, atau engkau ingin hidup abadi di dunia ini? Hendak hidup di dunia, ayo diizinkan Tuhan. No, Nabi Muhammad itu hendak abadi di dunia sampai hari kiamat. Ya silakan. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Zaid bin Harisah. Lalu jar Nabi apa? Aku sudah memilih. Milih apa ya Rasulullah? Bersama Rafiqal A'la. Kira-kira sebulan setelah diucapkan sidin itu, sidin meninggal, wafat beliau, meninggal dunia, wafat beliau. Subhanallah. Nah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rafiqal, hati sidin itu kada lain, hanya kepada Allah. Amun kita kepada Allah dan Rasul. Ya lah, nah itu. Nah, kayak amun kita pang hendak meninggal, nang kayak apalah amasku ini diambil siapa? Kena aku bisa ini. Rumahku nih, anakku bertiga siapa nang kena musuh ya si ikung mengambil nang lain kadang itu nang dipikirkan kita. Ya kah? Nah, apalagi, aku nih mati berdulu, binikum kena masih anom, bahaya bisa diambil orang nih. Ya kah? Masya Allah. Ya lah. Nah ini
inilah Jersey orang yang hebatnya. Ya orang yang harus hebat bagaimana apa nih? Nang dipikirkan lain lah. Pakai sedikit lah. Nah, sampai rame, sampai ingat. Kalau ini waktu nang SD itu adalah bopotoan ya guru bopotoan gurunya bopoto juga. Jadi tampayakan Nah foto ini ya guru siapa anak menabus jadi guru di sekolah siapa anak menabus tabus saja karena bila tuhai kan bila sudah tuhai kan itu melihat foto nih oh ini paloi nah sudah jadi dokter oh ini nah si anu nah si Sirawin nah ini Sirawin gambar lagi halus masih SD sekarang sudah jadi anu sudah jadi pejabat oh, nah ini anu si Garbus nah fotonya kayak ini waktu kecil sudah jadi apa? Sudah jadi anggota dewan. Oh, jar guru. Angkat tangannya Pak Loy. Mbah tuh gue pas kami menunjuk gambar pian gue. Maka nang ibu kita inilah ternyata sudah meninggal dunia. Jar Pak Loy sudah meninggal dunia. Hidup manusia itu hanya membangga-banggakan dunia, tetapi yang terbangga itu sebenarnya adalah Allah dan Rasulnya. Bila hati kita terpaut dengan Allah dan Rasulnya, itulah yang disebut yang sesungguhnya. Subhanallah. La yabqa li syai'in minal makhluqati. Tidak ada lagi di hatinya tersisa la yabqa bagi sesuatu minal makhluqati. Ada sedikit lagi makhluk di dalam hatinya. Masya Allah. Wabil idafati ila adamaitihim wa basyaratihim li istighfar. Mereka selalu terpaut, terlalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kun akilan la tatajahal. Jadilah engkau berakal, bercerdas, berdewasa untuk tidak menjadi orang-orang yang jahil. Subhanallah. Jadi memang kalau kita bisa jika bisa mendawamkan zikir. Jadi orang-orang tarekat itu, orang-orang tarekat yang membawa baca zikir la ilaha illallah bakhusus nang kayak sejar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berpakaian putih yalah duduk beristilah la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya hatinya terus-menerus terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya timbul cinta dan sayangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Cuma orang-orang tertentu mengatakan memahami yang begini nih dianggapnya apa? Dianggapnya sia-sia hidup. Maksud sia-sia itu apa? Lupa lawan dunia aja. Nah, begini rumusnya. Hati kita itu, ini diri kita, nah diri kita. Kita ini diberikan Tuhan, ulun ada kalau menjelaskan nonjian untuk, nah, pakai pakai inilah, ini dirilah, supaya tembus. Pakai gambar sumet, masih ada waktu.
jasad. Jasad artinya. Ya kelak. Di dalam jasad ini ada namanya ruh. Ruh ini menyatu dengan tubuh kita. Disebut di dalam hadis, ujar Adam, ketika ruhku dan jasadku disatukan, maka aku melihat di aras itu, di tiang-tiang aras, di qiyamil arsi, di tiang-tiang aras itu ada tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bertanyalah aku kepada Tuhan, siapakah orang yang disebut dengan Muhammad Rasulullah itu sampai-sampai engkau sandingkan dengan namamu la ilaha illallah. Disandingkan tuh di apa? Disejajarakan ya lah. Berarti itu ya Allah pasti orang yang engkau sayang, engkau cintai. Nah, itu artinya kita nih beragama yang penting nih cinta kepada Allah dan Rasul. Amal banyak kah, amal sedikit kah, usahakan cinta dengan Allah dan Rasulnya. Tapi cinta itu harus dibuktikan. Buktinya apa? Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh kita ini berasal daripada yang disebut dengan ruh Muhammad. Berasal dari ruh Muhammad. Ini sebutannya, atau hakikatul Muhammadiyah. Ruh Muhammad. Jadi semua manusia ini, jangankan manusia, makhluk sudah ada ruhnya di Lauh Mahfuz, sudah diciptakan Tuhan berdulu. Cuma karena setiap orang tuh dilahirkan terserah Allah waktunya. Kita pas tanggal berapa, Pin lahir tanggal berapa? Misalnya tahir tahun 1970 keluar, baru jasadnya ada. Selama jasadnya kada diadakan Tuhan, kada mau ruh itu kontak, iyalah. Nah, ketika ruh datang, nah di dalam hadis Nabi, masuklah ruh itu ke dalam rahim seorang perempuan di umur berapa? Disebut di dalam umur 120 hari. 120 hari. 120 hari ini berapa bulan? 4 bulan lah. 4 bulan. Bila 4 bulan tuh takuni kena bini pian atau kuitan. Nya biasanya sudah bila 4 bulan tuh bagarak sudah di parutnya bagarak-garak sudah. Pusing-pusingnya, main bolanya. Ya nang mau keliling tuh roh sudah ada tuh. Subhanallah, ruh. Nah, ketika ruh dan jasad ini bertemu, timbullah yang disebut dengan nafsan. Timbullah yang disebut dengan nafsan. Nah, nafsan. Apa itu nafsan? Nafsan itu disebut dengan diri. Dengan diri. Ya kah? Nafsan. Diri kita itulah yang nanti di akhirat yang bertanggung jawab. Maka diri itu ada 7 tingkatan, yalah. Ada 7 martabat. Diri lawamatun amaratum biso, ya kelak, lawamah, malhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah, dan kamilah. 7 tingkatan diri. Nah, kita itu di mana diri kita? Nah, amun kawa kita sebelum meninggal dunia minimal kita di mutmainah. Bila kita kawa di mutmainah, kita masuk surga sudah. Orang yang mendapat irji ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Kembali kepada Allah dalam ridho dan diridhoi. Kembali tadi itu. Ketika diri nafsan ini timbul, ada. Ketika nafsan ini ada, Allah memberlakukan di dalamnya, dikaitkan Allah di dalamnya, ada namanya nafsu.
hawa nafsu. Apalagi ada selain hawa nafsu? Akal. Iyalah. Mbak akal apalagi? Hawa nafsu, akal, tabiat. Tabiat. Nah. Seperti. Nah. Tabiat pada diri. Itu diri itu. Maka nafsu, hawa nafsu, akal dan tabiat ini sudah ada pada diri kita. Mereka itu selalu cenderung kepada urusan dunia, yang dipikirkannya dunia. Jadi kada usah dibina dunia ini, pintar aja manusia ini di dunia. Iyalah. Urusan dunia nih. Coba anak-anak lihati kekanakan tuh. Mulai gonolnya bakal waktu lagi halus duit bahan tangan kada apa-apa lah. Iyalah. Bermasalah lah duit pian bahan tangan kuitan. Nggak ada masalah. Begitu mulai besarnya, mulainya duit tuh bisa berhilangan toh. Akal kada? Akal. Hawa nafsu ndak? Hawa nafsu hilang. Bila ditakoni si anak, mana duit sini itu mah kada tahu bae ulunnya. Padahal habis nukar es dahnya masuk dalam parutnya. Iyalah. Subhan. Maka hawa nafsu itu sudah ada pada diri kita. Dunia itu kadep dah kita sudah ngerti dunia itu sudah. Paham kah? Maka kalau dia mengerti sudah bahkan lebih pintar daripada diri nafsan kita. Ya kah? Hah? Lebih pintar dari kita. Badaklah kisah apa? Ya ngalih dah. Harus dikisahkan lah. Itu hawa. Maka yang perlu kita lakukan hidup hari-hari ini membina nafsan kita supaya lekat mesra dengan roh kita, supaya nafsan kita seperti roh itu sendiri, karena roh itu tidak ada hawa nafsu. Yalah, roh itunya hanya ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana nafsan itu diri kita itu seperti roh itu adanya. Yang bila nanti jasad kita dilepas, kematian datang kepada kita, bila mati maka nafsan kita dibarjah di alam barjah. Di posisi mana dia? Dari tingkatan 7 martabat tadi. 7 martabat diri itu sendiri. Amaratum bisukah, dilawamahkah, bila kita malhamahkah, sampai mutmainah. Mudahan kita ini masuk di mutmainah. Amun kawa lagi di rodiyah, amun kawa lagi di mardiyah. Bini pulang ngaran mardiyah, bilang Jepang. Mardiyah sampai kamilah. Nah, di situ masalahnya. Habis saya sudah kisahnya lah. Nah, Fathur Rabbani. Kesimpulannya dalam Fathur Rabbani tadi, kesimpulannya apa ya? Kita simpulkan supaya ada orang-orang yang nanti di akhirat seperti firman Allah dalam Quran surah As-Sad ayat 47, bahkan mereka itu ditawarkan surga, mereka tidak mengambilnya karena hatinya ingin bersama dengan Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Itulah orang-orang terpilih daripada orang terpilih. Walimanal mustafainal akhyar, orang yang terpilih daripada yang terpilih. Nah, sudah orang dipilih, ada pulang dipilih secara khusus pulang. Subhanallah. Itulah yang tadi, yang dimana hatinya ketika di dunia selalu cinta, semangat, pikirannya tercurah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cintanya kepada Allah, seolah-olah tidak terikat lagi dengan dunia ini. Subhanallah, seolah-olah tidak terikat lagi dengan dunia ini. Kenapa? Karena hatinya selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, mudahan biar masuk dalam situlah.
Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mengambil hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi